Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Halimanda dari kelompok 2. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman bagaimana perilaku konsumen berdasarkan demografi, psikografi, dan behavioral. Apa itu perilaku konsumen? Berbicara dengan konsumen berarti kita berbicara tentang kita sebagai manusia dalam perilaku kita dalam mengkonsumsi atau membeli suatu produk. Perilaku konsumen sebenarnya hal-hal yang mendasari konsumen itu sendiri untuk membuat keputusan pembelian. Ketika mereka menentukan suatu barang atau produk, tentu mereka sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, mulai dari harga, kualitas, atau fungsi kegunaan barang dan lain-lain. Nah, di sini ada perilaku konsumen menurut pakar John Simon dan Michael Minor. Mereka mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian atau buying unit, yang proses pertukaran yang melibatkan suatu perolehan konsumsi berbagai produk, jasa, dan pengalaman serta ide-ide. Nah, di sini di slide selanjutnya ada apa saja jenis perilaku konsumen. Nah, jenis-jenis perilaku konsumen ada yang bermacam-macam. Misalkan seseorang ingin membeli buah durian, maka yang termasuk ke dalam perilaku konsumen itu sebelum membeli adalah biasanya mencium durian tersebut, terus untuk memastikan apakah sudah matang. Dan terus kemudian biasanya seseorang tuh kayak melihat dari bentukannya, apakah ada sisi yang busuknya atau yang sudah terbuka. Dan biasanya kalau misalkan sudah memastikan itu, biasanya sudah memastikan matang atau belumnya durian. Nah, di sini ada perbedaan jenis perilaku konsumen. Nah, di sini ada perilaku konsumen rasional. Yang pertama, konsumen membeli produk sesuai kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, produk yang dipilih konsumen memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih produk yang kualitasnya bagus. Yang keempat, konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan kemampuan dan pendapatan konsumen. Yang kelima, konsumen memilih produk sesuai dengan kenyamanan lingkungan toko. Berbeda halnya dengan rasional, di sini ada perilaku konsumen yang irasional. Nah, yang irasional itu yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media baik cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih produk bermerek atau branded yang sudah terkenal. Yang ketiga, konsumen memilih produk bukan untuk kebutuhan tetapi karena gengsi atau prestige. Yang keempat, konsumen memilih produk hanya karena ingin mencoba-coba. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, apa aja sih faktor-faktornya? Biasanya yang pertama faktor kebudayaan, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor sosial, dan yang keempat itu faktor pribadi. Nah, kemudian di sini ada studi kasus. Nah, saya mengambil studi kasus dengan McDonald atau McD yang biasa kita kenal. Nah, McDonald atau McD menunjukkan bagaimana mereka berhasil memahami bagaimana faktor yang mempengaruhi consumer behavior untuk membuat bisnis mereka sukses di seluruh dunia. Nah, misalkan dalam faktor budaya. Nah, di sini McD dengan hati-hatinya banget nih menstandarisasi sesuai dengan tradisi dan budaya lokal. Nah, misalkan nih McD itu disediakan dengan menu nasi uduk. Nah, itu kan udah menstandarisasi ada menu-menu lokalnya. Nah, yang kedua dilihat dari sisi faktor sosial. Nah, faktor sosial ini adalah efek dari orang dan kelompok yang saling mempengaruhi melalui budaya, kelas sosial, kelompok referensi, dan yang akhir-akhir ini pernah sedang hangat, yaitu dengan BTS melalui BTS Meal dengan MCD dengan kolaborasi dengan BTS Meal, dan itu sangat gembor-gembor sekali dan menggemparkan Indonesia ya, karena tuh seluruh konter MCD itu dipenuhi dengan adanya orang-orang yang ingin membeli BTS Meal melalui GrabFood atau GoFood atau ojol lainnya. Nah, yang ketiga itu ada faktor pribadi atau yang disebut kelompok usia konsumen yang berbeda memiliki perilaku kepembelian produk yang berbeda. Nih, McD menargetkan semua orang mulai dari anak-anak, pelajar, dewasa.
Nah, yang keempat itu yang terakhir ada faktor fisiologis. Nah, McD mengarahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu makanan dan minuman. Misalnya, McD akan membuat lebih banyak jenis makanan yang lezat dan sebagainya. Akhirnya pelanggan memiliki sikap dan keyakinan yang berbeda terhadap berbagai produk. Sikap dan keyakinan seperti membentuk cerita merek dan berdampak pada perilaku konsumen. Nah, sekian, terima kasih penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.